Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Kusuma Dewi dengan nomor NIM 102212554 dari kelas K520 AR Universitas Teknologi Digital. Hari ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah pelayanan prima untuk memenuhi syarat evaluasi tengah semester. Selanjutnya di slide berikutnya yaitu ada beberapa hal yang akan saya presentasikan pada kali ini, yaitu ada pengertian dari pelayanan prima, lalu ada konsep pelayanan prima, contoh pelayanan prima, di poin keempat ada manfaat dari pelayanan prima, dan juga contoh pelayanan prima yang diterapkan pada Bank BCA. Di sini saya akan menjelaskan dahulu yaitu apa pengertian dari pelayanan prima. Pelayanan prima itu adalah suatu kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengalaman yang sangat baik dan memuaskan kepada masyarakat yang memakai produk atau jasa tersebut. Jadi, pelayanan prima itu secara singkat adalah pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan untuk memuaskan pelanggan tersebut. Selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan konsep-konsep dari pelayanan prima. Yang pertama ini ada kemampuan atau ability. Kemampuan ini merupakan integritas dari pemahaman dan juga keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan dalam memberikan pelayanan. Di sini karyawan harus memiliki kemampuan dasar untuk mampu melakukan program pelayanan prima, seperti contohnya itu bagaimana melakukan komunikasi yang efektif dengan pelanggan, memiliki pengetahuan di bidang kerja yang sedang digeluti, lalu juga memahami SOP dasar untuk menangani keluhan pelanggan, memahami hal apa saja yang boleh diinfokan kepada pelanggan, dan juga memiliki kemampuan untuk memotivasi dirinya sendiri agar senantiasa bisa memberikan pelayanan prima yang terbaik. Selanjutnya ada sikap atau attitude. Setiap citra perusahaan ini dinilai dari sikap atau pelayanan dari karyawan perusahaan tersebut. Setiap karyawan seharusnya memiliki sikap yang ramah, penuh simpatik, dan juga menjunjung tinggi profesionalisme pekerjaannya. Di poin selanjutnya itu ada penampilan atau appearance. Penampilan adalah hal yang dapat kita lihat baik secara fisik maupun non-fisik, yang mampu merefleksikan kemampuan dan juga citra perusahaan. Penampilan seseorang yang memiliki pelayanan prima yang terbaik harus menampilkan penampilan yang baik, rapi, dan sopan. Tentunya itu juga akan memberikan penilaian positif bagi orang lain. Di poin selanjutnya itu ada atau perhatian atau attention. Attention ini merupakan bentuk kepedulian yang kita berikan kepada pelanggan atau konsumen yang berkaitan dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Serta kita juga harus memahami atas saran dan kritik yang diberikan oleh pelanggan. Jika pelanggan atau konsumen sudah menunjukkan tanda membutuhkan bantuan atau pelayanan kita, maka seharusnya sebagai karyawan yang memberikan pelayanan prima yang terbaik, harus bergegas atau menunjukkan atensi untuk segera melayani dengan cepat dan baik. Selanjutnya ini yaitu ada tindakan atau action. Tindakan ini kita harus melakukan tindakan nyata untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Jika kita kurang yakin dengan apa yang kita terima, maka kita harus menanyakan kembali dengan melakukan konfirmasi dengan sopan kepada pelanggan. Jika diperlukan, kita dapat melakukan pencatatan, apalagi jika permintaan yang pelanggan berikan itu cukup beragam. Jika hal ini bagian dari transaksi misalnya, maka permintaan tersebut bisa dicatat di form yang sudah disiapkan. Jangan lupa juga kita harus mengucapkan terima kasih dan tanyakan apa masih ada hal yang lain yang bisa dibantu, sembari mengatupkan tangan sebagai tanda menghormati dan menghargai.
Di poin selanjutnya, yaitu yang terakhir, ada tanggung jawab atau accountability. Konsep pelayanan prima berikutnya ini adalah tanggung jawab, yaitu sikap keberpihakan kita kepada pelanggan atau tamu sebagai bentuk rasa empati atau kepedulian kita. Sikap tanggung jawab ini jika dilaksanakan dengan benar, maka bisa meminimalisir terjadinya ketidakpuasan pelanggan, tamu, atau mitra perusahaan. Selanjutnya di slide berikut ada contoh pelayanan prima. Di sini ada contoh pelayanan prima pada restoran. Pelayanan prima yang dapat diberikan oleh restoran yaitu memberikan pelayanan dengan menyambut pelanggan, mengantar pelanggan ke tempat duduk, presentasi menu, mengambil pesanan, menyajikan menu, menyajikan makanan, memeriksa kepuasan pelanggan, menangani bil transaksi, dan juga yang terakhir itu mengucapkan terima kasih. Selanjutnya ini ada pelayanan prima, contohnya itu pada pelayanan rumah sakit. Berarti pelayanan prima yang harus diberikan itu kepada pasien berdasarkan standar kualitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasien, sehingga pasien dapat memperoleh kepuasan yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaannya kepada rumah sakit itu sendiri. Selanjutnya ada contoh pelayanan prima pada hotel, yaitu dengan menyambut dan menyapa tamu hotel dengan ramah, memberikan informasi detail tentang ketersediaan kamar dan fasilitas yang bisa didapatkan tamu. Selanjutnya ada pelayanan prima pada transportasi online, yaitu kita harus mampu mengecek kendaraan, mengetahui syarat dan kewajiban berkendara, melaksanakan etika berkendara sehingga penumpang yang kita bawa akan merasa aman. Selanjutnya ada pelayanan prima pada e-commerce. Kita harus memberikan pengalaman yang baik pada e-commerce tersebut dengan menampilkan foto secara real dan juga mengirimkan barang sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan dengan estimasi waktu yang sesuai. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari pelayanan prima. Yang pertama ini meningkatkan citra perusahaan. Berawal dari tingkat persaingan yang semakin tajam di antara para pesaing, maka setiap perusahaan harusnya meningkatkan layanan terhadap konsumen dengan cara mengadakan pendidikan mengenai layanan prima. Selanjutnya, promosi bagi perusahaan dengan memberikan layanan prima kepada konsumen dan merasa terpuaskan kebutuhannya, maka konsumen akan menceritakan kepada orang lain. Penyampaian informasi itu merupakan promosi gratis bagi perusahaan. Yang ketiga ini menciptakan kesan pertama yang baik. Apabila kita terbiasa dengan layanan prima yang kita berikan pada setiap konsumen, terutama calon konsumen akan mendapatkan kesan pertama yang lebih mendalam. Karena layanan yang kita berikan ini sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Selanjutnya, meningkatkan daya saing perusahaan. Semakin tajamnya persaingan, biasanya perusahaan ini akan berlomba-lomba untuk memberikan berbagai promosi dan layanan terbaik agar menarik perhatian calon konsumennya. Jika layanan prima ini dilakukan dengan maksimal, maka konsumen akan lebih memilih perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan kompetitor. Selanjutnya itu meningkatkan laba dalam jangka panjang. Layanan manfaat dari layanan prima yang kita berikan itu kepada para konsumen dan calon konsumen akan memberikan dampak kepuasan yang berkesinambungan. Artinya, konsumen akan menjadi loyal sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam jangka yang panjang. Keuntungan jangka panjang tersebut akan memberikan posisi perusahaan semakin kuat dalam persaingan. Di slide ini saya akan menjelaskan secara detail pelayanan prima yang diberikan oleh Bank BCA, yaitu adanya pelayanan servis 24 jam. Untuk memberikan nasabah kemudahan komunikasi,
atau akses ke pihak BCA, bank satu ini tuh menyediakan layanan pelanggan melalui Halo BCA. Lewat nomor call center tersebut, semua nasabah BCA langsung bisa mendapatkan bantuan dari para petugas pusat di bagian layanan pelanggan selama 24 jam. Lalu, adanya teknologi yang maju. Ini sedikit cerita dari pengalaman saya kemarin untuk membuka rekening BCA, yaitu saya itu tidak perlu datang langsung ke banknya untuk membuka rekening tersebut. Saya cukup mendaftarkannya lewat online. Saya pada saat itu membuat rekening secara online dan waktunya pun tidak lama, hanya dalam waktu tidak lebih dari 1 jam, saya sudah mempunyai rekening baru dari bank BCA dan juga kemudahan untuk mendapatkan kartu dari nomor rekening tersebut. Saya hanya perlu datang ke bank BCA terdekat, lalu saya bisa mencetak kartu tersebut dengan cara yang mudah. Selanjutnya ini ada reward untuk nasabah. Reward BCA ini merupakan loyalty poin BCA ini yang diberikan kepada pemegang kartu kredit BCA untuk setiap transaksi belanja yang menggunakan kartu kredit BCA ini. Lewat reward BCA ini akan terakumulasi menjadi saldo yang bisa dipakai sebagai diskon, ditukar ke banyak loyalty program yang bekerja sama dengan bank BCA, dan masih banyak reward keuntungan lainnya yang diberikan oleh bank BCA kepada nasabahnya. Selanjutnya itu ada fitur layanan yang lengkap dan mudah. Nah, fitur layanan ini seperti BCA ini sudah melakukan sejumlah transportasi digital di berbagai aspek layanannya, seperti ada internet banking, mobile banking, layanan chatbot customer, asisten digital customer Vira, terus juga ada layanan digital payment Sakuku, dan juga yang terbaru itu ada fitur transfer menggunakan QR kode ke sesama nasabah BCA. Selanjutnya itu ada servis yang memuaskan. Servis pada bank BCA ini sebenarnya banyak nasabahnya yang berkomentar itu sangat memuaskan. Mulai dari kita datang ke bank BCA itu sudah mendapat pelayanan prima dari satpamnya. Lalu juga ada customer service yang siap melayani dengan sepenuh hati. Nah, ada pelayanan prima yang khusus diberikan pada bank BCA ini yang berbeda menurut saya dari bank lain. Misalnya, di waktu siang dari jam 12 siang sampai jam 1 siang itu kan waktunya istirahat kerja. Biasanya pada bank-bank lain itu counter pelayanannya itu akan ditutup, menunggunya itu habis jam kerja, jadi akan banyak antrian. Nah, pada bank BCA ini menyiasatinya itu ada beberapa counter yang tetap dibuka agar nanti pas waktu jam istirahat sudah selesai, antrian itu tidak terlalu menumpuk. Jadi kita sebagai nasabah juga tidak memakan waktu yang cukup lama. Di sini saya akan memberikan cuplikan video pelayanan prima dari Bank BCA. Cetak buku untuk hari ini untuk kita tutup sampai jam 12 siang aja. Biasa jam 3. Enggak ada, sama PPKM. Oh, PPKM. Kita ngikutin peraturan kita sampai jam 12 siang. Sini udah ada petunjuknya Ibu. Ya, Tuhanku. Sampai jam 2 siang aja. Aku taunya biasa jam 3, kan aku udah pernah baca PPKM. Bentar ya? 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat datang di BCA. Dengan senang hati melayani Anda di BCA Maju 1. Silakan. Baik, sudah di akhir slide. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.